Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Prodi Ilmu Pustaka sekalian yang berbahagia. Baik, pada kali ini kita masuki pertemuan yang kedua, di mana mata kuliah kita tentang sejarah perpustakawanan Islam, ya. Mana pada materi yang pertama kita hanya sekilas tentang kontrak perkuliahan, di mana pada di RPS sudah saya jelaskan bahwa untuk kehadiran itu 10%, kemudian tugas itu 20%, kemudian UTS itu 30%, kemudian UAS itu 40%. Nah, tolong untuk kehadiran Anda hanya mencentang saja di online, jadi jangan sampai Anda lupa mencentang, karena setiap absen yang saya buka itu senantiasa saya informasikan di grup perkuliahan. Jadi tidak ada alasan Anda, Pak, saya lupa, saya tidak ada kuota, ini waktunya cukup panjang untuk presensinya selama 2 hari, seperti itu. Jadi tidak ada alasan, oh saya lupa segala macamnya, seperti itu. Jadi untuk kehadiran tolong di-fullkan, ya, 10%, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kita memasuki pertemuan yang kedua, mata kuliah sejarah kepustakawanan Islam. Jadi kita apa pengertian daripada kepustakawanan itu, ya, pengertian kepustakawanan. Kata kepustakawanan berasal dari kata pustaka, ya, pustaka, seperti itu. Pustaka sebagaimana kita ketahui adalah buku atau koleksi, ya. Iya, materinya ini sudah saya share di grup, ya. Sejarah Kepustakaan Islam, pengertian kepustakawanan, ya. Istilah kepustakawanan berasal dari kata pustaka. Pustaka artinya buku, ya. Kemudian dari adanya buku, dari pustaka, ketika banyak pustaka muncullah perpustakaan. Setelah perpustakaan sebagai sebuah institusi, maka muncul istilah pustakawan. Pustakawan ini adalah orang yang mengelola bahan pustaka di sebuah institusi yang namanya perpustakaan, seperti itu. Setelah kata pustakawan, baru muncul kepustakaan. Kepustakaan ini adalah daftar pustaka, seperti itu, ya, atau kita kenal dengan istilah bibliografi atau daftar pustaka dan lain sebagainya yang ada di perpustakaan yang dibuat oleh pustakawan, seperti itu. Nah, jadi muncul kepustakaan. Kemudian, nah, kegiatan yang seperti ini, mana pustakawan mengelola bahan pustaka, seperti itu, ya, dalam bentuk katalog nanti keluarannya dan segala macam, ini sebagai sebuah praktik. Nah, praktik ini dalam tidak hanya praktik yang rutin, tapi mempunyai dasar keilmuan, seperti itu. Maka muncullah yang disebut ada namanya ilmu perpustakaan, seperti itu, ya, muncul ilmu perpustakaan. Nah, praktik daripada ilmu perpustakaan, di mana pustakawan sebagai yang menerapkan ilmu perpustakaan, baru muncullah, ya, yang kita sebut dengan istilah kepustakawanan, ya. Oh ya, dari kata pustaka ini, sebelum kata pustakaan atau sebelum muncul ilmu pustakaan, di sini
ada istilah pemustaka seperti itu ya. Jadi ada istilah pemustaka, baru muncul kepustakawanan seperti itu. Ada kata pemustaka seperti itu. Nah, jadi istilah kepustakawanan kalau dalam bahasa Inggrisnya itu librarianship ya, dalam bahasa Inggrisnya librarianship. Nah, jika kata-kata itu diakhiri dengan kata-kata ship, itu mengandung 4 pengertian ya. Yang pertama adalah keadaan atau kualitas sesuatu ya. Contohnya championship atau kesetia kawanan. Yang kedua mengandung makna status. Jadi yang pertama itu keadaan, yang kedua itu status. Contoh citizenship atau kewarganegaraan, artinya status kewarganegaraan. Dan yang ketiga adalah tingkat keterampilan. Dan yang keempat ini adalah keberkumpulan. Ya, ada 4 pengertian atau kebersamaan. Jadi keadaan, status, tingkat keterampilan. Tingkat keterampilan itu adalah contohnya workmanship. Workmanship ini kekaryaan. Jadi ketika orang disebut sebagai, di mana kekaryaannya ini disebut sebagai workmanship, itu tidak usah diragukan lagi kekaryaannya seperti itu, atau keterampilannya atau kapasitas dia sebagai pekerja seperti itu. Dan yang keempat ada keberkumpulan atau kebersamaan, contohnya membership. Jadi kalau kita ada perkumpulan ya, ada semacam sudah jadi member belum? Oh ya sudah, saya sudah membership seperti itu. Nah, ini lebih enak ya, seperti itu. Ini mengandung 4 pengertian ya, seperti itu. Nah, 4 pengertian ini ya mengandung pengertian kualitas dan rasa hormat atau respect masyarakat ya terhadap sebuah profesi, yakni profesi pustakawan. Selain itu, pustakawan juga memperlihatkan kebanggaan keanggotaannya sebagai pustakawan ya, sebagaimana pada artian terakhir seperti itu. Nah, pengertian kepustakawanan adalah profesi yang berhubungan dengan untuk memperoleh, mengorganisir koleksi buku dan bahan yang terkait yang ada di perpustakaan ya, dan pelayanan pembaca dan lain-lain dengan sumber daya tersebut, posisi dan tugas pustakawan. Ini pengertian pustakawan seperti itu. Nah, pustakawan sebagai sebuah profesi menurut hasil konferensi IFLA tahun 92, di mana di sana menjelaskan pengertian dari kepustakawanan itu adalah pustakawan bekerja berdasarkan etos-etos kemanusiaan, humanitik etos, yang dianggap sebagai kepustakawanan sebagai lawan dari kegiatan pertukangan. Jadi kepustakawanan itu lawan dari pertukangan seperti itu. Jadi pustakawan bekerja di perpustakaan itu tidak atas dasar sebagai bentuk pertukangan, tidak, tapi mereka melakukan kegiatan itu ada dasar keilmuannya seperti itu. Jadi yang selanjutnya, pustakawan sebagai fasilitator pelancaran arus informasi dan pelindung hak asasi manusia dalam akses ke informasi. Nah, di mana kita sebagai pengelola bahan pustaka, di mana kita memberikan layanan kepada pemustaka agar koleksi yang kita miliki itu digunakan atau dibaca oleh pemustaka kita, supaya pemustaka kita itu cerdas atau mulai informasi seperti itu. Terus yang ketiga adalah pustakawan untuk memperlancar proses transformasi dari informasi dan pengetahuan menjadi kecerdasan sosial atau social intelligence. Contoh begini, ketika orang membaca buku komik Kopingho ya biasanya itu.
Nah, ini di dalam komik itu mengajarkan sesuatu nilai-nilai. Nah, nilai-nilai ini kan diajarkan dari komik tersebut. Nah, yang disediakan oleh perpustakaan. Nah, sebagai pembaca kita menangkap informasi lain. Nah, inilah disebut sebagai social intelligence, di mana sebagai pemustaka kita bisa mengembangkan informasi yang ada di perpustakaan untuk kita olah dan menjadi pengetahuan yang baru seperti itu. Nah, ini ya yang disebut dengan social intelligence, di mana pengetahuan secara sosial ini berkembang. Artinya tingkat literasi masyarakat di sebuah tempat itu semakin tinggi seperti itu. Jadi dilihat dari kualitas intelektual seseorang. Demikian untuk pertemuan kita pada kali ini, yaitu pertemuan yang kedua. Silakan di-download materi sejarah kepustakaan untuk pertemuan yang kedua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.